Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Satrio Utomo dengan NIM 2003252 sebagai moderator pada presentasi dari kelompok 1. Dan di sini saya bersama rekan saya yang bernama Amalia Anissa dengan NIM 2001624 dan juga Gita Alice Robia 2003396. Oke, baik. Pada hari ini ada beberapa pembahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama ada mengenai multipath propagation, yang kedua ada fading, small scale fading, dan juga large scale fading. Yang ketiga ada flat fading dan selective frequency fading, dan yang keempat ada intersymbol interference, dan yang kelima ada forward error control. Oke, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Gita Alice Robia. Silakan. Oke, namaste semuanya. Jadi di sini multipath propagation itu adalah perlambatan sinyal antara pemancar dan penerima melalui berbagai lintasan yang berbeda. Nah, lintasan yang berbeda tersebut mengakibatkan path sinyal penerimaan menjadi bervariasi. Propagasi multipath yang dihasilkan dari berbagai jalur sinyal yang mungkin ada antara pemancar dan penerima dapat menimbulkan gangguan dalam berbagai cara, termasuk distorsi sinyal, kehilangan data, dan multipath fading. Lalu yang kedua ini ada fading, small scale fading, dan large scale fading. Nah, untuk fading itu sendiri merupakan perubahan polaritas fase atau level dari suatu sinyal tertentu. Fading juga dapat dikatakan terjadi akibat adanya fluktuasi level daya yang diterima oleh receiver atau penerima. Fading ini berkaitan pula dengan mekanisme propagasi yang melibatkan refleksi, difraksi, hamburan, dan rendaman dari gelombang radio. Nah, fading ini terbagi menjadi dua, ada small scale fading dan large scale fading. Yang pertama itu small scale fading. Ini itu merupakan sinyal yang telah mengalami distorsi akibat efek kanal. Small scale fading juga dapat digunakan dalam mendeskripsikan level sinyal pada penerima setelah memasuki obstacle atau beberapa panjang gelombang terdifraksi dekat penerima. Ini terjadi karena interferensi konstruktif dan destruktif dari multipath sinyal antara pemancar dan penerima. Pengaruh yang hadir dari adanya small scale fading sendiri ialah perubahan level daya terima yang cepat sepanjang interval waktu yang cukup singkat. Terjadinya pelebaran spektral akibat adanya Doppler shift yang bervariasi pada setiap sinyal multipath, juga terjadinya dispersi waktu akibat dari adanya multipath propagation delay. Nah, yang kedua itu ada large scale fading. Ini tuh merupakan hasil pelemahan sinyal berdasarkan propagasinya yang melalui jarak yang jauh serta difraksi di sekitar objek-objek besar pada jalur propagasinya. Dalam large scale fading ini terjadi fenomena relative path loss atau hilang karena jarak dan long normal shadowing atau terhalangnya sinyal karena adanya objek yang besar. Hal tersebut terjadi karena mobile yang bergerak melalui jarak dari ukuran sel dan biasanya frekuensi yang ada independen. Large scale ini digunakan dalam mendeskripsikan level sinyal pada penerima atau receiver setelah melalui area luas. Panjang gelombangnya dapat mencapai ribuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amalia Anissa. Yang ketiga yaitu pembahasan mengenai flat fading dan selective frequency fading. Next. Flat fading atau dikenal sebagai kanal variasi amplitudo yang juga dapat disebut dengan kanal narrowband. Bandwidth dari sinyal yang digunakan merupakan bentuk dari multipath yang mempengaruhi semua frekuensi di sebuah saluran tertentu, baik secara merata ataupun sama. Ciri dari kanal flat fading ialah menyebabkan deep fade sehingga membutuhkan wireless lebih dari 20-30 dB dari suatu pemancar untuk mencapai laju bit error yang rentang selama waktu deep fade yang dibandingkan dengan sistem operasi bukan kanal fading. Akibat dari flat fading sendiri adalah mengurangi SNR dengan menggunakan teknis variasi mitigasi.
Kemudian ada selective frequency padding. Pada suatu kasus di mana kanal memiliki constant gain dan respon fase linear dalam sebuah bandwidth yang lebih kecil dari bandwidth sinyal transmisi, maka kanal tersebut akan membuat frekuensi selective padding. Yang mana frekuensi selective padding sendiri merupakan salah satu bentuk padding di mana sinyal yang diterima mengalami distorsi dan dispersi. Hal tersebut diakibatkan karena sinyal yang diterima dari beberapa sinyal terjadi rendaman dan waktu tunda sehingga menimbulkan dispersi waktu dari simbol yang ditransmisikan. Kanal dari frekuensi selective padding lebih sulit untuk dimodelkan daripada kanal flat padding. Hal tersebut diakibatkan karena setiap sinyal multipath harus dimodelkan dan kanal harus diasumsikan sebagai linear filter. Sehingga ini dijadikan alasan bahwa pengukuran wideband multipath dibuat dan model-modelnya dikembangkan dari hasil pengukuran-pengukuran tersebut. Next. Kemudian ada ISI atau Inter-Symbol Interface. Penjelasannya yaitu bentuk distorsi sinyal yang di mana satu simbolnya mengganggu simbol berikutnya karena simbol sebelumnya memiliki efek yang sama dengan noise, jadi akan membuat komunikasi menjadi buruk. Selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Sifri. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada pembahasan mengenai forward error control. Oke, boleh di next. Oke, baik. Untuk penjelasannya, forward error control biasa disebut juga forward error correction. Adalah mekanisme menambah bit-bit redundan saat pengiriman data dengan tujuan meningkatkan kemampuan koreksi kesalahan data yang diterima. Metode forward error correction ini mampu mendeteksi dan mengkoreksi error pada data yang ditransmisikan dengan menggunakan teknik coding. Nah, untuk coding yang sering digunakan adalah Hamming code dan juga Reed-Solomon code. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.